Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa warahmatullahi lagi bersama wabarakatuh. saya Fatah Ali Andrio di Orasi, obrolan dari redaksi. Oke, kali ini kita berada di eh, Kanwil DJP DJP Jawa Jawa Barat. Barat 1. Nah, sekarang saya sedang bersama Erna, Ibu Erna selaku Kepala Kepala. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1. Oke. Nah, di sini kita mau ngebahas seputar program pengungkapan sukarela ya Bu ya, atau Iya, PPS betul. yang merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang Mm-mm. diterbitkan di tahun 2021 ya. Iya, Oke. Mungkin langsung aja ya Bu ya. Bisa ah, langsung diceritakan aja latar silakan. belakang dari PPS ini apa. Oke, jadi begini, program pengungkapan sukarela itu adalah salah satu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Nah, latar belakangnya yang paling utama adalah bahwa kita punya banyak data yang kita peroleh dari berbagai instansi, asosiasi, lembaga, kementerian, dan lainnya gitu ya. Data kita tuh sangat banyak sekali, di mana data-data tersebut terkait dengan aset yang dimiliki oleh para wajib pajak. Yang kedua, ada juga beberapa dari mantan-mantan TA, tax amnesty dulu peserta TA, Ya. yang kita lihat belum sepenuhnya melaporkan atau menyampaikan perolehan hartanya pada saat mengikuti tax amnesty. Yang ketiga tentunya karena pandemi gitu ya. Ya, Nah, pasti. dari data-data yang banyak tersebut, kita ingin wajib pajak untuk diberikan kesempatan sebetulnya, diberikan kesempatan untuk melakukan secara sukarela melalui program ini gitu. Nah, caranya gimana? Pertama yang harus diketahui atau dilihat oleh para wajib pajak adalah SPT tahunan beliau-beliau mereka, gitu ya. Nah, di SPT tahunan itu di dalamnya ada penghasilan, ada harta gitu ya, dan ada juga utang gitu ya. Nah, seharusnya pada saat mengisi SPT, wajib pajak tahu mengisinya dengan benar, lengkap, dan ditandatangani. Tetapi adalah beberapa wajib pajak ya berdasarkan pengalaman saya berkomunikasi dengan mereka-mereka, kadang SPT tahunannya tuh diisikan orang lain gitu loh ya. Ya. Dibantu lah sebenarnya, dibantu staffnya lah gitu ya, nggak ada masalah sebetulnya. Sepanjang harus tetap benar, lengkap gitu kan, dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. Nah, kita lihat tadi data kita punya banyak nih, ya kan, dari instansi ILAP, kalau kita sebut ILAP, instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak-pihak yang lainnya. Kita punya banyak sekali, dan kita cocokin tadi sama SPT tahunan. Ternyata masih banyak nih yang belum menyampaikan SPT tahunannya secara benar. Dan itu berarti kan kepatuhannya masih kurang ya. Jadi dengan program ini diberikan peluang, kesempatan kepada para wajib pajak untuk memanfaatkan PPS. Jadi kuncinya begitu. Kalau memang SPT-nya belum benar gitu ya, tolong terhadap harta ya, ini terhadap harta, silakan ikut PPS gitu. Itu yang pertama. Kedua tadi kita punya banyak data kan. Nah, data yang ada di Kanwil Jawa Barat 1 itu ada 335.000. Dan ini akan bertambah lagi, akan nambah lagi. Artinya ada 335.000 wajib pajak yang kita kirimi email dan surat gitu ya untuk yang berisi data trigger sebetulnya, data pemicu bahwa kita tahu ini ada harta yang belum disampaikan di SPT tahunan. Tetapi sekali lagi data ini mungkin ada yang tidak sepenuhnya benar gitu ya, karena kan misalkan nih data yang dia sudah lapor SPT tahunan dengan nilai sekian, ternyata diagunkan ada nilainya sekian, itu akan masuk lagi. Nah, yang penting adalah sepanjang wajib pajak merasa gitu ya, yang paling tahu kan wajib pajaknya dong Mas gitu ya, merasa bahwa ada harta-harta atau perolehan hartanya memang belum dilaporkan SPT tahunan, clear, silakan ikut PPS.
Tetapi kalau masih ragu-ragu, apalagi dapat surat, ini kayaknya sudah saya masukkan nih ke SPT tahunan, tapi kok nilainya beda ya? Iya, Silahkan diklarifikasi kepada kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak itu terdaftar. Menemui AR-nya atau ke helpdesk. Kita punya helpdesk khusus PPS. Nah, nanti diklarifikasi seperti itu. Harapan kami semua yang mendapatkan surat atau email tadi gitu ya, apabila ragu-ragu, silahkan datang ke helpdesk. Helpdesk itu ada di mana-mana, ada di KPP Pratama, ada di Kanwil, atau melalui AR-nya. Dan kita juga buka di mall-mall. Oh, di mall-mall Ada tuh. Silahkan saja kalau ingin konsultasi. Kita sangat siap, kita terbuka untuk membantu para wajib pajak. Intinya adalah bukan masalah suratnya, tetapi apabila ada perbedaan gitu ya antara realitas atau kondisi sebenarnya dengan yang di-declare di SPT tahunan gitu ya, ada perbedaan. Nah, silahkan ikuti PPS tersebut. Gitu. Nah, untuk dari tarif PPH-nya sendiri, untuk dari PPS ini gimana, Bu? Bukan PPH, tapi tarif PPS tarif ya. PPS-nya, Oke. Jadi gini, PPS itu ada 2 kebijakan. Oke. Kebijakan pertama adalah untuk orang pribadi dan badan yang pernah ikut TA, atau tadi saya bilang mantan TA tadi ya. Jadi itu untuk kebijakan pertama. Yang kedua, perolehan hartanya atau base asetnya gitu ya, yang diperoleh 2015 ke belakang, seperti TA lah, kan 2015 ke belakang. Nah, tarifnya itu ada 3 tarif. Tarif pertama adalah, sebentar supaya nggak salah saya baca ya. Tarif pertama adalah 11% bila hanya dideklarasi. Artinya begini, harta saya di luar negeri, saya hanya ingin sampaikan saya punya tabungan di Singapura gitu ya, sebesar sekian. Tapi tidak dibawa pulang tuh. Itu namanya, itu paling gede 11%. Tetapi bila dibawa pulang atau direpatriasi atau wajib pajak dalam negeri gitu ya, ada rumah gitu, kayak Mas nih punya rumah, ada asetnya di sini, lupa dimasukkan dalam SPT tahunan gitu ya, itu kena 8%. Akan turun lagi menjadi 6% apabila diinvestasikan dalam surat berharga negara atau energi yang terbarukan, hilirisasi. Nah, itu jumlahnya cukup banyak. Nanti bisa dipelajari melalui, ada di YouTube itu ada biasanya, nanti di IG itu ada PMK-nya. Itu bisa dilihat. Sepanjang diinvestasikan mendapatkan tarif yang paling rendah yaitu 6%. Untuk kebijakan pertama. Oke, tadi dibatasi orang pribadi, badan yang pernah ikut TA. Kedua, base perolehan datanya adalah 2015 ke belakang ketika tarifnya tadi. Oke. Nah, ada 2 kebijakan kedua nih. Kebijakan kedua khusus untuk orang pribadi. Badan atau perusahaan tidak bisa ikut. Base perolehan hartanya itu 2016 sampai 2020. Itu ya, 2019 sampai 2020. Nah, tarifnya sedikit lebih tinggi. 18% untuk yang hanya deklarasi tadi ya, di luar masih hartanya. 14 bila dibawa ke Indonesia atau aset di dalam negeri. 12 bila diinvestasikan, sama tadi di surat berharga maupun diinvestasikan dalam energi yang terbarukan. Terus pertanyaannya, ini sebelum bertanya nih, apakah bisa ikut dua-duanya? Bisa banget gitu. Apabila memang harta yang dimiliki atau diperoleh, maksud saya diperoleh adalah sebelum 2016 atau 2015 ke belakang, ikutlah kebijakan pertama. Dengan tadi ya, base-nya tadi itu. Apabila diperoleh hartanya 2016 sampai 2020, ikutlah kebijakan kedua. Jadi satu orang bisa ikut 2 kebijakan. Tergantung perolehan hartanya. Oke? Ya, seperti itu, Mas. Nah, untuk dari manfaat PPS sendiri bagi wajib pajak juga itu, Bu, dampak untuk perekonomian negara itu gimana? Kalau dampak bagi perekonomian negara pasti itu menjadi penerimaan negara. Penerimaan negara berarti penerimaan pajak, penerimaan pajak berarti ya penerimaan negara. Nah, penerimaan negara digunakan untuk sebesar-besarnya manfaat untuk masyarakat.
untuk pen, untuk subsidi yang banyak, subsidi sekolah, subsidi kesehatan, banyak sekali ya, untuk pembangunan lah intinya seperti itu. Kalau manfaatnya, tetapi manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak apabila ikut PPS, pertama adalah tarifnya di bawah tarif normal. Artinya begini, apabila wajib pajak mengikuti PPS, tadi katakanlah di kebijakan kedua kan maksimal 18%, ya. tadi gitu ya, katakanlah seperti itu. Nah, tetapi pada saat dia tidak ikut PPS, kan PPS ini, nah ini yang penting, PPS ini berakhir tanggal 30 Juni 30 2022. Berarti Tinggal berapa nih beberapa ya? minggu lagi gitu. Betul, tinggal sebentar lagi. Jadi tolong, sebetulnya mulainya Januari gitu, dan kita juga sudah publikasikannya mulai Januari. Cuman biasanya YouTube pajak, Instagram pajak, Twitter pajak jarang dibaca. Masnya juga kan? Iya. Nah, jadi sepertinya kayaknya informasinya sedikit, padahal di sana itu banyak banget gitu loh ya. Nah, tadi balik lagi tuh, apabila apa tadi saya kok jadi lupa. Apa tadi Mas? Dampak dari ini. Manfaat, bukan Manfaat. dapat, manfaat. Jadi pertama adalah bila nanti dia tidak ikut PPS nih sampai dengan 30 Juni kan berakhir. Nah, dia akan dilakukan biasanya kami yang aktif. Sekarang kita kan hold nih. Kita anak-anak teman-teman di KPP Pratama tidak melakukan upaya kan, tidak ada menghimbau karena ya sukarela tadi diharapkan wajib pajak secara self assessment sukarela untuk mengikuti PPS. Jadi kita nggak melakukan aktivitas untuk menghimbau segala macam seperti itu. Nah, setelah itu kita pasti akan menghimbau. Nah, tarifnya itu sudah tarif normal, 30% gitu, Mas. Nah, apabila dia pernah ikut TA gitu kan. Nah, dan tidak ikut PPS dan kita tahu masih ada harta yang belum dilaporkan, otomatis dia ditambah denda 200%. Luar biasa kan? Nah itu, makanya kita tuh berharap banget, ayo diikuti gitu loh. Sayang banget ini kalau tidak diikuti oleh para wajib pajak. Nah kalau manfaat yang lain, misalkan tidak akan dilakukan pemeriksaan untuk yang peserta PPS untuk harta-harta tersebut kayak gitu. Terus tidak akan ada dilakukan penyidikan, pengenaan hukum kan seperti itulah. Nah, itu yang manfaat-manfaat. Tapi yang paling utama menurut saya adalah tarifnya jauh lebih rendah dari apabila kita yang melakukan upaya. Kantor pajak itu kan berarti yang aktif. Ini kalau sekarang kan yang diharapkan para wajib pajak yang aktif kan gitu loh. Kesadaran diri ya. Sukarela tadi Iya, gitu sukarela. kan. Tapi kalau nanti setelah 30 Juni kita yang aktif kan. Nah, tarifnya udah normal dan ada sanksi-sanksi tadi gitu loh. Sayang banget kalau tidak diikuti. Silakan lanjut. Ya. Jadi ini merupakan kesempatan besar juga ya buat para wajib pajak ya yang ingin meningkatkan kepatuhannya ya kepatuhannya, sebetulnya dalam ya. hal ini ya. Karena kepatuhan wajib pajak itu kan dilihatnya dari pembayarannya Ya, yang benar, pelaporannya yang benar kan begitu. Apalagi Seperti itu. dari manfaat-manfaat dari PPS tadi yang udah dijelasin tarifnya sama Iya. Ibu ya. Dan PPS ini belum tentu akan ada 1-2 tahun ke depan gitu loh. Gitu. Seperti TA kan. TA itu kan tahun 2016 tuh. Ya. Sekarang ada lagi PPS 2022. Apakah 6 tahun lagi akan ada yang sama? Belum tentu juga gitu loh. Dan itu tadi belum tentu nanti ada PPS lagi, kitanya juga yang akan kan otomatis pekerjaan kami adalah melakukan upaya aktif kan apabila ada perbedaan di dalam data SPT tahunan dengan yang kita miliki kan seperti itu. Benar-benar kesempatan yang besar banget lah ini ya. Betul, kesempatan yang sangat besar yang diberikan negara untuk para wajib pajak. Nah, untuk upaya-upaya yang udah dilakukan dari Kanwil DJP Jawa Barat ini apa aja sih Bu buat mempublikasikan atau PPS ya. Dari PPS ini ya. Kami ini kan sebenarnya undang-undang ini undang-undang harmonisasi perpajakan itu kan diundangkan akhir tahun 2021 tuh. Dan berlakunya PPS adalah Januari sampai Juni kan 2022. Nah, kita mulai Desember, Januari itu sudah melakukan berbagai publikasi melalui media sosial, media elektronik, media massa. Kita juga melakukan sosialisasi. Ini kan salah satunya nih ketemu si Mas kan juga begitu nih. Ya kan?
sosialisasi gitu loh. Kita juga buka help desk gitu kan. Kita mengirimkan tadi surat sebagai data pemicu kepada 300.000 lebih 300.000 gitu lebih. ya wajib pajak yang ada seperti itu. Dan saya juga keliling kemana-mana menemui melakukan sosialisasi dengan para asosiasi, dengan perbankan, pokoknya semua level lapisan masyarakat kita coba untuk dekati. Dan insya Allah gitu bisa memahamkan ya sebetulnya. Karena itu tadi sebenarnya kalau secara media sosial gitu udah banyak banget. Cuman jarang yang melirik YouTube-nya pajak gitu. Pajak ya. nggak ada kali ya, jarang lah, bukannya nggak ada, jarang. Atau Instagram kami lah gitu ya, ayo Mas di itu di follow. Nah, Anda kan juga ini kan ya, pegawai yang ber-NPWP harus tahu itu, daripada nanti kalau sudah nggak ngerti gitu ya kita yang menghimbau. Kadang ya itu loh, kita tuh sayang aja kalau harus kita sanksi sebenarnya. Ini mungkin pertanyaan di luar dari sini sih Bu. Ini untuk mungkin yang baru masuk dunia pajak, misalkan milenial lah. Bukan dunia pajak, yang baru bekerja. Apalagi milenial, misalkan orang yang baru berusaha, baru punya harta sendiri, itu gimana ya, Bu? Jadi gini, kalau ini milenial sekarang kan hebat-hebat tuh ya, lebih senang jadi pengusaha daripada jadi pegawai kan gitu ya. Tapi itu luar biasa, menurut saya itu hebat, berani, menantang kan, lebih berani gitu. Nah, kepada teman-teman nih yang sedang berusaha gitu ya, usaha ya, jadi bukan pegawai ya. Nah, sepanjang usahanya atau omsetnya gitu ya masih di bawah 500 juta, itu nggak kena pajak. Tapi tetap harus ber-NPWP. Tetap harus lapor. Nihil, nggak ada pembayaran pajaknya, nggak apa-apa, tapi omsetnya dituliskan. Tetap harus ber-NPWP, harus tetap lapor SPT. Itu per tahun ya Bu ya? Ya, supaya kita tahu gitu loh bahwa gitu ya omsetnya memang masih di bawah 500 juta. Oke gitu. Karena kita kan punya data lain, kita kan harus sanding gitu. Supaya apabila sudah di atas 500 gitu ya sampai 4,8 miliar kayak gitu. Nah, itu ada namanya pembayaran pajak final PP 23 cuma 0,5% dari omset setiap bulan. Bayarnya setiap bulan gitu. Laporannya setahun gitu ya. Itu nanti kalau di atas 4,8 berarti kan udah gede tuh. Ya, udah usahanya jadi perusahaan besar lah ya. Itu harus menggunakan angsuran massal kayak gitu. Pegawai juga begitu, kalau sudah di atas PTKP dia harus wajib NPWP. Ya, biasanya suka jadi entah istilah pajak tuh suka jadi momok menakutkan terutama untuk milenial gitu ya Bu. Karena tidak pernah mau mengenal masalahnya. Udah jadi momok tapi nggak mau kenal. Kenalan dulu dong. Kan nggak akan jadi momok. Insya Allah enggak lah. Dan ini yang penting adalah pajak itu penerimaan negara yang terbesar, 80%. Jadi perlu gotong royong, perlu kontribusi semua elemen masyarakat yang memang punya kewajiban gitu ya. Tadi kan di atas PTKP, tadi kan gitu-gitu. Yang punya kewajiban untuk membayar pajak gitu. Dan nggak perlu takut dengan orang pajak, insya Allah. Misalkan Bu takut nanti apa-apain, dikerjain gitu. Kalau Anda merasa dikerjain, laporkan. Kita ada call centernya 1.500-200. Atau ke kantor pajak saya kalau memang lupa nomornya. Atau kalau cari di Google, di Google call center Direktorat Jenderal Pajak, keluar lah gitu. Nggak usah khawatir. Tapi kalau menjauhi pajak, saya yang khawatir gitu loh. Kenapa? Otomatis nanti teman-teman nggak ngerti pajak, tapi bertransaksi kemana-mana. Pada satu titik nggak pernah lapor, nggak pernah bayar, kita punya data. Nah, kita lakukan kan pasti himbauan, mungkin pemeriksaan, dan itu biasanya jadi terkaget-kaget Mas gitu loh. Nah, makanya mohon kepada para milenial, ayo juga mengenal pajak dengan baik ya. Kan itu. Nah, untuk dari PPS sendiri nih Bu, Ibu barangkali ada pesan-pesan buat semua masyarakat deh, untuk PPS sendiri gimana? Oke, terima kasih. Jadi gini, PPS ini akan berakhir 30 Juni. 30 Juni tinggal 2 mingguan ya kali ya, 2 mingguan. Silahkan Bapak Ibu para wajib pajak yang tadi sekali lagi apabila di dalam mengisi SPT tahunannya gitu ternyata ada harta-harta yang belum terdeklar, belum masuk di dalam SPT tahunan.
sebaiknya ikut PPS karena ini peluang kesempatan yang diberikan dengan manfaat tadi yang sudah disampaikan, ya kan? Sayang, tidak perlu kan saya nggak dapat surat dari Direktorat Jenderal Pajak atau Iya. email. Jangan juga, kita kan nggak semuanya kita surati juga karena datanya mungkin kita nggak punya juga ya, nggak semuanya mungkin gitu. Tetapi intinya adalah sepanjang dilihat di SPT tahunannya ada harta-harta yang belum terdeklir, ayo ikut PPS. Tapi kalau masih bingung gitu, datanglah ke helpdesk, datanglah ke kantor pelayanan pajak, datanglah mungkin di tempat stand-stand yang kita buat tadi di mall-mall kita Hmm. buat, atau by phone kalau malas keluar rumah lagi PW katanya ya Iya. kan, telepon aja ke call center tadi gitu. Banyak sekali yang bisa dilakukan, asal jangan diam. Karena resikonya bukan di kami, tapi resikonya adalah di para wajib pajak. Sayang gitu loh. Kalau saya bahasanya sayang, saya juga wajib pajak Mas gitu loh. Kalau sampai yang sebetulnya tidak perlu saya sanksi, kenapa harus disanksi gitu loh. Apalagi ini adalah peluang, kesempatan yang sangat baik tadi PPS dan waktunya tinggal 2 minggu gitu. Iya. Dan saya titip juga kepada Masnya juga mungkin kalau kepada teman-temannya mohon disampaikan deh Siap. gitu ya. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Oke. Udah itu aja mungkin dari untuk orasi kali ini. Terima kasih Ibu ya sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya buat membahas seputar PPS ini. Oke. Oke, itu aja mungkin dari saya. Saya Fatah Haliandrio pamit undur diri. Jangan lupa bayar pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bukan hanya jangan lupa bayar pajak. Apa, Bu? Jangan lupa bayar pajak dan lapor pajak. Siap. Gitu. Oke, gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.